على حبيبنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على اللهم محمد صل على وعلى محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. وأجل فرج سخطهم وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada pertemuan kita kali ini kita akan meneruskan pembahasan filsafat atau hikmah. Yang pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang kesatuan antara inteleksi dan intelligible, sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal dan orang yang menggunakan akal atasnya. Jadi kesatuan antara yang memikirkan dan yang dipikirkan. Jadi ada yang memikirkan dan ada yang dipikirkan. Kalau kita berpikir, maka harus ada objek yang dipikirkan. Atas dasar inilah maka kemudian dulu pada zaman dahulu kala diketahui bahwa alam semesta ini terbentuk ketika Tuhan memikirkan dirinya sendiri. Karena Tuhan itu kan awalnya cuma satu. Tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Dia adalah tunggal murni. Dan dia hanya zatnya saja. Pertanyaannya bagaimana yang lain ini bisa muncul, bisa tiba-tiba ada. Maka diceritakan oleh para penganut cerita ini atau filosof filsafat ini, termasuk diantaranya Ibnu Sina, bahwa pada saat Tuhan memikirkan dirinya sendiri, maka lahirlah alam pertama. Jadi alam pertama namanya. Jadi pada saat Tuhan memikirkan dirinya sendiri, kan Tuhan tidak ada selain dirinya. Bagaimana cara yang muncul yang lain? Katanya Tuhan memikirkan dirinya sendiri. Ketika Tuhan memikirkan dirinya sendiri, karena objek satu-satunya hanya dirinya, maka lahirlah alam. Ya. Begitulah seterusnya, ketika Tuhan memikirkan alam, maka kemudian lahirlah alam yang kedua. Begitulah seterusnya sampai kepada alam yang ke-10 kalau versi ini. Ya. Jadi setiap Tuhan memikirkan dirinya, maka lahirlah alam berikutnya. Jadi begini kurang lebih ceritanya. Ya. Jadi awalnya Tuhan itu cuma satu, di sini Allah. Ya. Allah SWT memikirkan ketika Allah SWT memikirkan dirinya, ini kan tidak ada yang dipikirkan, tidak ada yang lain selain dirinya. Ya. Tulisannya Ustaz. Oh, belum kelihatan ya, sorry. Ya. Mohon maaf ya. Nah, ternyata kita belum masuk ke screen. Nah, ini dia. Jadi ini kita kali ini Allah. Pada saat Allah memikirkan dirinya, lahirlah alam pertama. Lahirlah alam pertama. Kita sebut saja A1. Ya. Jadi sudah ada yang lain. Ya Allah ada dirinya. Pada saat Allah memikirkan A1, maka kemudian lahirlah A2 di sini. Ya. Begitu seterusnya. Jadi lahirlah alam. Ya, sampai kepada alam yang ke-10. Ya, sampai nanti ke-10 di sini. Saya memikirkan ini lahirlah yang ke-10. Dan seterusnya. Nah, begitu yang modelnya kalau Ibnu Sina. Nah, jadi jemaah sekalian yang sangat berbahagia, itu adalah cara Ibnu Sina mengajarkan kepada kita atau ke para filosof terdahulu bagaimana caranya yang lain terbentuk. Kan cuma Tuhan awalnya. Ya, seperti itu. Maka ternyata itu bertingkat-tingkat. Ya. Berdasarkan Tuhan memikirkan apa. Ya. Karena kalau Tuhan sendiri misalnya zatnya kan bukan materi, bukan benda. Nah, kalau versinya versinya Syuhrawardi yaitu adalah memancar, ya, memancar. Nah, tetapi apapun intinya adalah Tuhan pertama kali ada, lalu kemudian yang lain kemudian menyusul kemudian. Ada yang mengatakan itu versinya adalah Tuhan berpikir, ada yang versinya mengatakan Tuhan itu seperti air es yang mencair, terjadi faid namanya. Ada juga yang versinya versi cahaya seperti Syuhrawardi. Nah, tapi apapun itu, pembahasan kita kemarin sudah sampai di sini nih. Yaitu tentang yang memikirkan dan dipikirkan.
unifikasi, kesatuan antara memikirkan dan dipikirkan. Maka dikatakan di sini, tapi ini ada sesuatu yang tidak lokal lagi mustahil kalau berkaitan dengan kesatuan zat. Tidak mungkin, karena satu-satunya zat yang ada adalah zatnya Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi kita sudah bahas tentang kesatuan versi para filosof. Jadi jangan kita bayangkan kesatuan itu benar-benar dua jadi satu secara substansi, karena itu tidak mungkin. Kenapa? Karena dimulai dari pembahasan bahwa selain Allah sebetulnya tidak punya hakikat, tidak punya substansi. Kalau toh kelihatannya punya hakikat, itu bukan hakikat terakhir. Kita sampaikan bahwa hakikat dari segala hakikat itu kan adalah Allah, Tuhan. Hakikatul hakaik namanya, atau kasirul asrar, atau gaibul guyub. Nah, itu istilah-istilahnya. Dialah gaibnya gaib, dialah hakikatnya segala hakikat, dan dialah puncak dari segala-galanya. Dengan demikian, kalau misalnya ada yang lain punya hakikat juga, hakikat tunggal, hakikat sendiri, nah tentu kemudian banyak hakikat. Ketika banyak hakikat, kan berarti tidak mungkin tunggal. Masing-masing hakikat berdiri sendiri, dan ketika masing-masing hakikat berdiri sendiri, tentu tidak bisa absolut, tidak bisa mutlak. Karena bagaimana bisa mutlak ketika kemutlakannya dibatasi oleh yang lain. Kalau ada tiga atau empat hakikat, maka hakikat pertama dibatasi oleh hakikat kedua. Ketika sudah dibatasi kan tidak mutlak namanya, tidak tanpa batas lagi. Ya. Nah, maka itu pembahasan kita sebelumnya sampai di sini 1 Juli. Ya. Namun tidaklah mustahil bahwa sebuah hakikat tunggal, yakni maksudnya hakikat tunggal dalam diri kita jiwa, bisa menjadi sedemikian sempurna. Jadi jiwa kita itu bisa sedemikian sempurnanya. Perlu kita sampaikan bahwa kalau tubuh kita menyempurna itu maksimal seperti kita sekarang. Jadi maksimal tubuh kita kurang lebih seperti sekarang. Ya katakanlah misalnya rata-rata manusia tingginya 170 atau 180. Ya. Segitu aja. Tangannya 2, kupingnya kiri kanan, matanya 2 juga menghadap ke depan, kakinya 2. Nah, itulah maksimal tubuh kita. Jadi kalau tubuh kita menyempurna ataukah menuju kepada kesempurnaan sejak dari janin, kemudian lahir sebagai bayi masih pendek, paling kemudian kurang lebih sekitar 50 cm saja. Tapi begitu dia berkembang, akhirnya kemudian menjadi menjadi seperti kita sekarang, ya rata-rata manusia lah. Nah, itu maksimal pertumbuhan dan kesempurnaan tubuh. Dan setelah dia sempurna, dia kemudian lama-kelamaan kemudian melemah lagi, berkurang lagi. Kekuatannya berkurang, kekuatannya berkurang, dan kemudian juga bahkan tinggi kita juga sudah mulai pelan-pelan akan berkurang, semuanya berkurang. Akhirnya lama-kelamaan lemah-lemah, kemudian mati masuk tanah, habis lagi begitu. Nah, jadi kesempurnaan versi tubuh ya seperti itu. Ya, jadi sebetulnya tidak disebut sempurna. Kenapa? Karena menjadi tubuh yang sempurna, habis itu lama-kelamaan jadi lemah lagi, ya, jadi keropos lagi. Lama-kelamaan jadi kita mati masuk ke tanah jadi masuk ke tanah jadi tanah lagi, seperti itu. Nah, jadi tidak disebut dengan sempurna sebetulnya, karena berputar-putar di situ aja. Dari tanah kembali ke tanah lagi. Dan tanah itu adalah alam materi. Nah, maka yang bisa sempurna itu adalah jiwa manusia. Karena jiwa manusia itu sejatinya bisa bergerak linear. Bisa bergerak garis lurus ke depan. Tidak melingkar-lingkar. Kalau tadi tubuh itu kan disebut dengan gerakannya melingkar, ya. Dari janin di sini janin, ya. Dari janin, kemudian naik sini gitu. Dia berputar di sini. Nah, di janin ini tanah, katakanlah gitu, dia berputar, ya. Kemudian jadi tanah lagi di sini. Ya, begitulah kita berputar-putar secara fisik. Ini fisik. Jadi fisik kita seperti ini. Dari tanah kemudian jadi janin kemudian jadi bayi jadi
anak balita bawah 5 tahun, terus kemudian jadi remaja, jadi pemuda, dewasa, tua, usia lanjut, sampai kemudian balik lagi ke tanah. Nah, itulah berputar-putar kita ini. Ya, cuma di sini saja nih. Sedangkan kalau jiwa manusia, nah, ini bisa bergerak sini lurus dari apa namanya, dari potensialitas menjadi aktualitas yang sempurna. Jadi bisa dari potensialitas menjadi aktualitas. Potensialitas sempurna semuanya ada, kemudian semua yang potensi menjadi aktualitas. Disinilah muncul yang disebut dengan manusia sempurna. Jadi bergerak ke atas. Jadi alam ini adalah alam yang sangat luar biasa. Karena ini berbeda-beda setiap orang. Para nabi dan rasul itu benar-benar membuat jiwanya itu sempurna secara sempurna dalam pengertian sempurna beneran, sempurna dalam pengertian tidak ada cacat-cacatnya, sehingga jiwanya para nabi dan rasul itu adalah jiwa yang tidak ada sama sekali kekurangan yang bisa dialamatkan, yang bisa kita tunjuk padanya. Jadi kalau ada orang yang bisa mencari kekurangannya para nabi atau bisa menunjuk, itu pasti cuma mengada-ada. Contohnya menyebut nabi sebagai tukang sihir, itu kan susah dibuktikan. Menyebut nabi sebagai orang gila, itu kan tidak bisa mereka buktikan. Mereka disebut orang gila karena kerjanya yang luar biasa tanpa mengenal waktu. Pagi, siang, sore kerjanya terus-menerus mengajar dan mengajak manusia kepada kebenaran. Kemudian disebut kemasukan jin karena yang disampaikan itu tidak bisa ditolak kebenarannya, yaitu kitab suci yang mereka bawa. Akhirnya karena tidak bisa atau tidak mengakui adanya hubungan langit dengan sang jiwa nabi, maka kemudian disebutlah dengan jin yang memasukinya. Mereka lupa bahwa jin itu sendiri sama dengan kita juga, tidak bisa memiliki ilmu yang luas kalau tidak belajar. Nah, maka di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang berbicara tentang jin, yang menjelaskan kepada kita bahwa jin-jin juga itu belajar dari kita sebetulnya. Ya, belajar dari Al-Quran. Jadi bagaimana mungkin Nabi Muhammad belajar dari jin? Bahkan diturunkan satu surat namanya surat jin. Di sana Tuhan menjelaskan bahwa jin-jin itu juga belajar dari kitab suci Al-Quran. Nah, jadi ini semua menjelaskan bahwasanya jiwa manusia itu luar biasa. Ya, Nabi dan Rasul adalah contohnya. Mereka adalah Nabi itulah hamba yang super sabar. Nabi itu adalah hamba yang benar-benar memiliki kerja-kerja yang tidak mengenal waktu, siang, malam. Di dalam Nabi Nuh mengatakan, saya mendatangi umat itu siang dan malam, walaupun tanggapannya mereka menyumpalkan jari-jari tangannya di kupingnya atau membuka bajunya dan menutupkan ke wajahnya agar tidak melihat aku, kata Nabi Nuh di dalam surat Nuh itu, surat jin, surat Nabi Nuh. Ya. Jadi di sana kita menyaksikan bahwa jiwa. Nah, sementara jiwa kita kan masih cetek. Dapat cobaan sedikit saja sudah melemah. Dapat cobaan sedikit saja bahkan ada yang stres berat. Dapat cobaan sedikit saja ada di antara kita yang sudah susah untuk sudah susah untuk berpikir normal, sudah mulai pikirannya kacau. Nah, jadi Nabi adalah memiliki jiwa seperti itu. Nah, inilah yang kita bahas di sini. Jadi namun tidaklah mustahil bahwa sebuah hakikat tunggal, yakni jiwa, maksudnya dalam diri kita ini yang tunggal pada diri kita bukan tubuh kita tetapi jiwa kita. Jadi kalau di seluruh realitas, ya, jadi ibaratnya gini. Ya. Kalau di seluruh realitas ini, ya ada hakikat tunggal di sini satu. Katakan ini adalah hakikatnya. Yang lain-lain hanyalah berputar di sekitar sini. Ya. Yang lain-lain itu hanyalah terkoordinasi di bawah pengaruh yang tunggal tersebut. Semua yang ada di sini, dia ada di sini. Ya, semuanya adalah tertarik ke sini. Dia ada karena ini semuanya tidak terlepas. Jadi ini ada hubungannya semua dengan ini. Ya. Semua entitas-entitas ini terhubung semuanya dengan yang pusat. Ya. Jadi tidak ada satupun yang tidak terhubung dengan pusat. Ya. Semuanya ke sini.
Inilah yang dimaksud dengan Allahus Samad. Allah itulah yang menjadi tempat bergantung segala-galanya. Nah, tetapi pada setiap ini adalah gini. Ya, katakanlah kita keluarkan ini. Ya, kita keluarkan di sini. Nah, ini pun juga punya hakikatnya di dalam sini. Itu jiwanya. Nah, yang di luar ini adalah bersifat masa-masa dia tadi dari anak-anak menjadi dewasa menjadi anak-anak lagi seperti itu. Nah, di kita itu ada jiwa sebetulnya. Kalau ini tadi di luar adalah sifatnya melingkar, kalau yang di dalam ini sifatnya linear. Linear itu lurus, ya, garis lurus menuju kepada kesempurnaan. Jadi kalau melingkar sini kan kembali dari A kembali ke A lagi. Nah, kalau yang ini gerakannya seperti ini. Nah, seperti semakin lama semakin meningkat. Jadi ini kurang lebih adalah ya, ini adalah yang hijau ini adalah gerakannya kita punya jiwa. Ya. Harusnya jiwa kita bergerak semakin lama semakin sempurna di sini. Ya. Jadi dari sini semakin sempurna. Sedangkan yang tubuh kita ini berputar-putar sini. Nah, inilah yang disebut dengan hakikat sebetulnya. Yang ini kita ambil dari lingkaran di tengah ini. Ya. Jadi tidaklah mustahil bahwa sebuah hakikat tunggal yaitu jiwa bisa menjadi sedemikian sempurna dan meningkat demikian banyak dalam kekuatan hakikatnya dan intensitas tahap wujudnya bahwa ia dalam hakikatnya bisa menjadi dasar bagi sesuatu yang sebelumnya ia bukanlah dasar. Seperti tadinya kita waktu masih kecil, kita tidak merasa ada jiwa kita. Yang kita pikirkan hanya tubuh kita. Maka ketika kita masih kecil, masih remaja, masih pemuda, itu hampir semua aktivitas kita bertumpu pada tubuh. Ya, supaya tubuh kita sempurna, kita pergi ke tempat fitness, ya, bodybuilding, memperbaiki tubuh kita rajin makan supaya kita sehat. Begitulah seterusnya. Ya, sebentar-sebentar olahraganya dulu hampir setiap hari, pulang sekolah pergi main bola, besoknya pergi main badminton, besoknya lagi pergi main pingpong dan seterusnya, besoknya lagi pergi berenang, pokoknya hampir setiap hari semua olahraga kita lakukan. Ya, sedikit-sedikit lari, dipanggil ibu kita lari setiap saat. Kenapa? Karena kita benar-benar bertumpu pada tubuh. Nah, tetapi lama kelamaan tubuh menjadi melemah, kemudian jiwa menjadi naik. Nah, begitu tadi. Jadi ketika misalnya ini jiwa lari ke atas, tubuh melingkar, nah sehingga bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi tubuh itu dia bergerak gini nih ya. Ini adalah dari sini kemudian ke sini lagi. Artinya nanti melingkar ke sini. Nah, sedangkan kalau jiwa itu bergerak ke atas nih. Nah, dia bergerak gini nih. Ya. Kita ganti warnanya. Dia bergerak begini ke atasnya gitu. Nah, jadi kalau tubuh kita ini melingkar seperti ini, tambah lama ini puncaknya di sini, setelah itu bergerak turun, jadi lemah. Sedangkan kalau jiwa kita ini harusnya ke sini, ya. Semakin naik, jadi semakin berusia kita, semakin di atas jiwanya sini. Ya, jadi kalau kita bikinkan grafik di sini ya, kira-kira gini lah. Ya. Nah, ini adalah umur ke sini, umur kita ke sini, maka kemudian jiwa harusnya semakin ke atas. Ya, walaupun tentu ada juga orang yang jiwanya tidak begitu, tapi harusnya jiwa seperti ini. Inilah hakikat, inilah substansi. Yang ketika di sini tadinya dia bukan hakikat, kita tidak rasakan. Yang kita rasakan adalah tubuh ini. Ya. Tapi seiring dengan waktu, nah kemudian terjadi perubahan. Contohnya misalnya, kalau kita sekarang bikin majelis seperti ini, entah tadabbur, entah filsafat, entah irfan, adakah yang masih muda ikut? Jawabannya hampir tidak ada. Gitu. Yang ada itu rata-rata sudah umur kepala 3, kepala 4, kayak begitu, kepala 5. Karena itu tadi gerakan ini. Kalau masih di bawah kepala 2 atau di bawah kepala 3 itu cenderung masih berhenti, masih memperhatikan tubuhnya, masih bodybuilding, masih fitness saja diperhatikan, olahraga, hiburan dan sebagainya. Nah, tetapi begitu usia bertambah di sini, nah jiwa sudah mulai merasakan keterlepasannya dari tubuh. Ya. Jadi jiwa merasa, kita lihat orang semakin dewasa, semakin berusia, biasanya semakin arif dibanding dengan anak muda misalnya. Kata kalau misalnya tertawa, kalau masih kita di sini tertawanya misalnya terbahak-bahak, lepas.
sampai terpingkal-pingkal. Tapi kalau sudah mulai berat ke sini, tertawanya pun sudah mulai tertata, sudah mulai terkontrol seperti itu. Kenapa? Karena itu sudah mulai kehidupan diambil alih oleh jiwa, sudah di take over oleh jiwa. Dari mana? Dari tubuh di sini. Ya. Maka dikatakan bahwa pada saat itu tiba-tiba ada sesuatu yang tadinya bukan dasar sekarang menjadi dasar dan menjadi sumber hal-hal yang belum dikembangkan sebelumnya. Yang dulu kita menganggap sumber kebanggaan kita adalah tubuh kita merasa bangga kalau disebut dengan cantik, ganteng, kuat dan sebagainya. Sekarang setelah mulai berusia, yang memang secara fisik semakin lama semakin lemah, maka kemudian kita tidak tertarik lagi dengan pujian-pujian seperti itu. Ya, kita inginnya lebih arif, lebih bijaksana menghadapi kehidupan. Paling tidak menghadapi istri, suami, anak-anak, dan cucu-cucu. Nah, seperti itulah. Nah, inilah yang kemudian membuat kita semakin lama kehidupan kita terambil alih, di take over oleh aspek-aspek kejiwaan. Sehingga jiwa yang tadinya bukan dasar, ini sekarang menjadi dasar. Yang tadi bukanlah dasar, sekarang menjadi dasar. Ya, jadi begitu. Ya, kita lihat sini yang tadinya bukanlah dasar, sekarang tiba-tiba jadi dasar. Tadinya bukanlah dasar, sekarang jadi dasar. Tadinya dasarnya adalah tubuh. Pokoknya waktu kita muda itu, waktu masih umur-umur belasan tahun, masih kepala satu, itu pasti bertumpu pada itu. Ya, bertumpu pada seakan-akan kita tidak mau dikalahkan secara fisik. Ada yang mau ngajak kita panco, atau panco bagus sekali. Pada panco itu ngadu kekuatan tangan. Nah, itu dia kita siap. Ya, bahkan ada dulu namanya ngadu kekuatan betis. Ya, betisnya ditendang. Pokoknya semua yang fisik. Kita lihat juga kalau di tingkat dunia ada pertandingan tinju misalnya. Gitu. Nah, jadi semua itu ke situ. Kita lihat misalnya sepak bola. Sepak bola itu kan boleh dikata ya kekuatan tubuh mungkin 80 atau 70%. 30%-nya itu adalah baru kepada pikiran atau skill. Nah, jadi begitu. Jadi benar-benar adalah fisik. Nah, tetapi lama-kelamaan lambat laun terjadi tadi persilangan seperti ini. Yang ini menurun, yang ini naik ke atas. Jadi yang tadinya ini yang berkuasa, sekarang sudah mulai jiwa merasakan kalau sudah mulai berjarak dengan tubuh. Seperti itu. Dan menjadi sumber hal-hal yang belum dikembangkan sebelumnya. Ini tidak mustahil karena keluasan yang luar biasa berkaitan dengan jiwa, lapangan jiwa ini ataukah berkaitan dengan unsur jiwa ini luas sekali. Ya. Cara tentang jiwa kita, ya ini sudah sangat luas. Kaitan dengan wujud jiwa. Kaitan dengan jiwa sudah sangat luas. Jadi inilah yang disebut sempurna. Jadi kalau kita lihat misalnya Nabi, Rasul, ya sama aja tubuhnya kayak gini juga. Ya. Nabi, Rasul semakin lama juga semakin lemah. Dan ini diabadikan misalnya di dalam surat Maryam, ya itu kan diabadikan dalam surat Maryam. Bahwa yang namanya Nabi pun sama dengan kita. Mari kita lihat surat Maryam. Surat yang ke-19. Ya, jadi di sini katakan, kita langsung ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatkanlah manusia berkenaan dengan rahmat Tuhanmu yang diberikannya kepada abdahu, seorang hambanya yang bernama Zakaria, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Iznada, ketika Nabi Zakaria berkomunikasi, berseru, memanggil Rabbau Tuhannya, nidaan khafiyah, dengan seruan yang penuh dengan rasa takut, seruan yang mencakup bagian jiwanya. Khafiyah itu adalah lembut jiwanya, penuh dengan rasa takut. Qala, Nabi Zakaria berkata dalam munajat-munajatnya, Rabbi wa Tuhanku, ini sungguhnya aku ini, wahanal azmu. Wahanal azmu, tulang-tulangnya semakin lemah. Lemah tulangnya. Sungguhnya aku ini tulangnya sudah lemah. Wahanal azm. Ya, kemudian minni, jadi wahanal azm minni, jadi tulang belulangku sudah semakin lemah. Wasta'ala rasu syaiba. Rasu itu kepala, syaiba ini adalah uban, ini artinya dipenuhi.
ista'ala ra'su syaiba, kepalaku semakin dipenuhi uban. Itu kan berubah semuanya. Ya, walam akun bidu'ai karab bisyaqiyah. Tapi apa yang tidak berubah? Ya, coba kita lihat. Jadi ini ada apa, tulang belulangnya berubah semakin lemah, wahana itu wahana lemah. Kemudian raksu ini adalah kepala yang dipenuhi dengan uban, uban juga tentu tanda semakin usia rentah. Ya, semakin usia kita bertambah semakin banyak uban di kepala. Karena berarti sudah semakin berkurang namanya pigmen kita. Nah, baru kemudian yang tidak berubah apa ini dia? Walam akun bidu'ai karabbi syaqiyah. Tapi saya tidak pernah berputus asa di dalam berdoa kepadamu. Jadi artinya bahwa jiwa di sini tetap naik. Kalau Nabi Zakaria, karena dia nabi ya memang di atas terus. Ya kalau kita kan bergerak ke atas, ya kalau nabi itu kan memang sudah di atas terus, rata di atas. Karena mereka sempurna dari awal sampai kembali kepada Allah. Nah, jadi intinya adalah yang tidak berubah padanya adalah doanya. Doa itu kan keluar dari jiwa. Tapi yang tubuh kita lihat sini semakin lemah. Kemudian kepala semakin dipenuhi dengan uban seperti itu. Nah, yang tidak boleh berubah ini dia, walam akun bidu'ai karabbi syaqiyah. Jadi yang harus semakin kuat adalah komunikasi kita, hubungan jiwa kita dengan Rabbul Alamin. Inilah yang harus kita lakukan. Nah, jadi saya kira Mas Kila menjelaskan tadi ini. Ya. Jadi kita bicara intinya jiwa. Intinya jiwa. Nah, sayangnya manusia itu kan banyak sekali yang tidak berpikir tentang jiwa. Bahkan dalam dunia modern ini, seakan-akan sebagian besar itu berpikir hanya tentang tubuh saja. Di dunia modern seakan-akan dunia tubuh, dunia fisik, dunia jasmani. Coba kita lihat misalnya hiburan-hiburan, bersenang-senang itu kan semuanya jasmani. Ya. Padahal harusnya jiwalah yang mengendalikan semuanya. Unifikasi jiwa, jadi unifikasi jiwa dengan intelek aktif. Intelek aktif itu bahasa Arabnya akal fa'al, al-aklul fa'al. Al-akal al-fa'al. Akal fa'al, akal aktif, intelek aktif. Jadi unifikasi itu adalah penyatuan. Ya. Unifikasi jiwa dengan intelek aktif, penyatuan jiwa dengan intelek aktif. Nah, siapa yang dimaksud dengan intelek aktif itu? Allah. Jadi intelek aktif itu adalah Tuhan. Karena dialah yang mengatur segala-galanya. Ya. Semua terdesain dengan baik dalam dirinya. Jadi intelek aktif ini adalah Tuhan ya. Nah, jadi ini adalah Tuhan. Al-akal al-fa'al. Ya. Jadi kesatuan jiwa. Jadi jiwa siapa? Jiwa kita. Jadi kesatuan jiwa kita. Ya. Kesatuan jiwa kita ini dengan intelek aktif Tuhan. Jadi kita ini manusia di sini. Ya, ini dia. Nah, harusnya menyatu dengan ini. Ya. Jadi unifikasi jiwa dengan intelek aktif bukanlah sesuatu selain prosesnya, bukanlah sesuatu selain prosesnya secara hakiki menjadi sebuah intelek yang produktif. Ya. Jadi memang jiwa ini diciptakan Tuhan atau dimasukkan Tuhan pada diri kita untuk merindukan Dia, untuk menyatu dengan ini. Nah, karena ini maksudnya intelek. Intelek itu kan berpikir, intelek itu kan kerja-kerja akal, rasional. Nah, jadi artinya kalau kita ingin mendekati Dia harus menggunakan pendekatan-pendekatan batinia, rasional, intelek, dan sebagainya. Baru bisa kita sampai ke sini. Kalau kita menggunakan pendekatan di luar fisik, ya tidak bisa. Itulah sebabnya perbedaan antara Kabil dan Habil adalah perbedaan antara tubuh dan jiwa. Jadi Kabil itu adalah tubuhnya, sedangkan Habil itu adalah jiwanya, seperti itu. Nah, si tubuh itu kalau diberikan terus-menerus, diberikan hati terus-menerus, maksudnya diberikan seakan-akan tidak dikontrol, maka dia akan membunuh jiwa, sebagaimana Kabil membunuh Habil. Ya. Tapi jiwa tidak mungkin membunuh tubuh, ingat, jiwa tidak mungkin membunuh tubuh. Ya. Jadi berdasarkan kalau kita menganggap bahwa Kabil dan Habil itu adalah tubuh dan jiwa, maka jiwa tidak mungkin berpikir membunuh tubuh. Karena kalau jiwa berpikir membunuh tubuh, justru jiwanya sakit. Ya, jiwanya sakit. Karena jiwa yang sehat itu, jiwa yang asli, justru tidak mungkin membunuh tubuhnya. Ya, coba kita lihat di dalam surat Al-Maidah sini.
Surat yang kelima. Surat Al-Maidah. 27. Coba kita lihat. Allah berfirman, watlu alaihim, dan bacakanlah, telahkanlah alaihim kepada mereka, naba'a cerita ibnai Adam, dua anak Adam. Jadi watlu, telahkanlah, bacakanlah alaihim kepada mereka, naba'a, berita ibnai tentang dua anak Adam. Nah, jemaah sekalian, secara lahiriah, dua anak Adam itu adalah Kabil dan Habil. Tapi kan bisa kita juga maknai lebih jauh, bahwa dua anak Adam itu adalah tubuh dan jiwa kita. Ya. Karena kita ini ada tubuhnya karena kita ada dari Adam, dan Adam juga adalah jiwa dan tubuh. Nah, jadi kita itu punya tubuh dan jiwa. Ya. Nah, kemudian ilqarraba kurbanan. Ya, ketika keduanya melakukan pendekatan diri. Keduanya kita artikan di sini secara zahir adalah Kabil dan Habil, tetapi secara tubuh tadi adalah keduanya, yaitu tubuh juga salat, tetapi jiwa juga harus salat. Jadi selain dari tubuh kita bergerak, jiwa kita juga harus ikut salat. Salatnya tubuh itu adalah berdiri ruku sujud, salatnya jiwa adalah khusyuk. Ya, salatnya jiwa adalah khusyuk. Jadi idqarraba kurbanan, ketika keduanya sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Fatuqubila min ahadihima, lalu kemudian salah satunya diterima, yaitu jiwa. Nah, jiwa itu diterima, artinya apa diterima? Dia bergerak menuju kepada kesempurnaan tadi. Fatuqubila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar, dan yang lain tidak diterima, yaitu apa? Yaitu yang tubuh, yang zahir. Jadi siapa yang beribadah hanya dengan zahir, ingat, ketahuilah, zahir itu tidak akan sampai kepada Allah. Ini yutaqabbalu min al-akhar. Ya, ini sama dengan surat apa namanya? Sama dengan surat Al-Haji, surat Haji di sini kita lihat ya. Surat 22. Ayatnya 37. Lan yanalallaha luhumha wala dima'uha. Sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah luhum dagingnya, wala dima'u, dan juga darahnya. Jadi artinya apa? Tubuh tidak sampai tadi. Ya. Walakin akan tetapi yanaluhu, yang sampai kepada Allah adalah takwanya. Nah, kata-kata takwa di sini kan, di sini coba kita lihat mana tadi. Nah, ini Al-Maidah tadi. Jadi fatuqubila min ahadima walam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yaitu yang Habil, yang jiwa, sedangkan yang zahir tidak diterima. Nah, apa kata Habil? Qala. Jadi Habil berkata, laqtulanna. Maaf, Habil berkata, ya, Habil, tubuh berkata, laqtulanna, saya akan bunuh kamu. Jadi tubuh itu, jemaah sekalian, itu bisa berpikir untuk membunuh jiwa. Dan ternyata banyak orang tubuhnya membunuh jiwanya. Karena demi kepentingan tubuh, jiwa dikerdilkan. Apa kata si jiwa? Qala. Habil di sini, tetapi kita artikan jiwa. Qala, kemudian dia berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini dia. Dia berkata, si jiwa berkatalah, bukankah sudah ada perjanjian bahwa yang diterima Allah itu adalah muttaqin? Apa itu muttaqin tadi? Ya ini tadi. Ya, takwa nih. Jadi tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya, walakin akan tetapi yanalu taqwa, sampai takwanya. Ini sama persis yang dikatakan dengan di sini. Ya, qala, jiwa berkata atau Habil berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, kita juga bisa melihat dalam surat Musyawarah. Surat 42. Ya, ayatnya surat Musyawarah itu atau surat Hadid ya. Ya, surat Hadid kita lihat ya. Ini adalah ayatnya dari 12 ya. Yaumatara, jadi kita surat Hadid, bukan surat Musyawarah. Surat Hadid, surat 57. Ayatnya mulai dari 12 nih. 12. Yauma, pada hari itu, taral mu'minina, kamu lihat orang mukmin, mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan mukmin perempuan, yas'a, bergegas, berjalan. Ingat kata sa'i dari sini. Sa'i itu adalah dari kata yasa. Nurhum, maka kemudian cahaya mereka memancar. Kita artikan saja memancar, bukan berjalan, karena ini cahaya. Cahaya mereka memancar, baina aidihim, dari depan mereka, wabi aimanihim, dan kanan mereka,
Kemudian malaikat berkata, atau Allah melalui malaikat berkata, busyrakumul yaum. Saya Kabar, dibuka ini. kabar gembira bagi kalian pada hari ini. Pagi. Apa kabar gembiranya? Oh, Jannatun, mendapatkan taman sorga, tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Zalika huwal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Lalu kemudian yauma yaqulul munafiqun, itu tadi di atas ini orang mukmin. Ini adalah mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Kalau di bawah munafikin laki-laki dan munafikin perempuan. Munafik laki, munafik perempuan. Pada hari itu berkatalah munafik laki-laki dan munafik perempuan, lil ladzina amanu, kepada orang beriman tadi di atas di ayat 12. Apa kata mereka? Unzuruna. Unzuruna itu tunggulah kami. Ya. Naktabis min nurikum. Kami butuh cahaya kamu. Siapa munafikin di sini? Yang dimaksud adalah tubuh. Bisa diartikan begitu, tubuh. Siapa yang maksud tadi beriman di sini adalah jiwa kita. Karena namanya jiwa itu kan yang beriman. Mukmin laki-laki dan perempuan. Jadi artinya jiwa-jiwa kita. Ya. Maka pada saat itu al-munafikin adalah tubuh-tubuh kita berkata kepada orang beriman, kepada jiwanya, unzuruna, tunggulah kami. Naktabis min nurikum, kami butuh cahaya kalian. Ya. Itu berkata, jangan tinggalkan, saya butuh kamu, kepada jiwa. Ya, naktabis min nurikum. Qila, lalu kemudian dikatakan kepada tubuh tadi ketika mengharapkan jiwa kembali bersamanya, atau berkata orang mukmin kepada orang munafik, irji'u wara'akum, kembalilah ke belakang, maksudnya kembalilah ke dunia. Faltamisu nuran, dan di sana carilah cahaya. Tapi apa yang terjadi? Faduri babainahum, lalu kemudian dijadikanlah pada di antara mereka, bainahum, di antara mereka, bisurin, ada sur, ya, ada dinding, lahu, baginya, yang berpintu, babun. Jadi dijadikanlah baginya dinding, tetapi dinding itu punya satu pintu. Bisurin lahu bab, punya satu pintu. Ingat, cuma satu pintu, tidak boleh dua pintu. Dan harus masuk melalui pintunya. Batinuhu, nah batinnya, berarti jiwanya kan. Di jiwa, di batin, itulah letaknya rahmah ini. Fihi rahmah. Dan rahmah ini adalah nafs Allah. Karena dia adalah dikatakan kata bala nafsi rahmah. Jadi kata bala nafsi rahmah. Ya. Batinuhu fihi rahmah. Wa zahiru, zahirnya, nah ini kita artikan jiwanya adalah rahmat. Sedangkan zahirnya apa namanya, tubuhnya, min kibalihi al-adab. Ya. Justru dapatkan azab. Nah, inilah kita lihat bahwa kalau kita bertumpu pada tubuh, kita akan dapat azab. Dan kalau kita bertumpu pada jiwa, batin, kita akan dapat rahmat. Nah, seperti yang dikatakan tadi dalam pembahasan kita ini. Ya, yang tadinya itu tidak menjadi apa-apa ini, tadinya bukanlah dasar, ternyata dia menjadi dasar yang sungguhnya, yaitu jiwa kita. Jadi kita kembali lagi ke sini. Jadi saya kira mudah-mudahan bisa dimengerti, Mas. Jadi Al-Quran itu bukan hanya bisa dilihat secara zahir, tapi punya makna-makna lain. Ya, tadi Kabil dan Habil. Kabil itu tubuh kita, Habil itu jiwa kita. Tapi ingat, kalau jiwa, kalau apa tubuh tak terkendali, dia bisa bunuh jiwa, seperti mana Kabil bunuh Habil. Tapi jiwa tidak boleh berpikir untuk bunuh tubuh. Ya, kalau tubuh bisa. Nah, mana tadi kita kembali tadi kepada cerita Kabil dan Habil ini. Berkatalah Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Baru apa kata Habil? Masih Habil ini, kan mulai dari sini Habil yang berbicara. Ya. Qala, ini adalah Habil, jiwa yang berkata. Ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima itu adalah dari jiwa yang dari takwa. Baru dikatakan lain basattah. Habil berkata, jiwa berkata, lain basattah, jika kamu mengulurkan tangan ilayya kepadaku. Ya dah, maksudnya kalau kamu mengulurkan tanganmu kepadaku. Lain basatta ilayya yadaka, yadaka itu tanganmu. Untuk apa? Litaktulani, untuk membunuhku, kata si jiwa, kata si Habil. Apa kata jiwa? Apa kata Habil? Ma'ana bibasitin yadiya ilaika. Saya tidak mungkin mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Liaktulaka, untuk membunuhmu. Saya tidak mungkin mengulurkan tangan saya, tangan aku, ilaika, kepadamu dalam rangka membunuhmu. Ya.
Jadi jiwa tidak mungkin ke sana. Yang bisa ke situ tubuh. Dan hawa nafsu kita itu bagian daripada tubuh. Karena dia adalah hawa nafsu itu adalah platformnya tubuh yang ada pada jiwa. Mempengaruhi jiwa maksudnya. Jadi li aktulaka. Ini saya kata Habil, akhafullah rabbal alamin. Takut kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi intinya yang namanya jiwa tidak pernah berniat untuk mengulurkan tangannya untuk membunuh tubuh. Kaknya tadi adalah Kabil, kita artikan tadi tubuh. Sedangkan yadi tanganku, kunya di sini adalah Habil, yaitu jiwa kita. Jadi jiwa tidak mungkin berpikir membunuh tubuh. Kalau ada jiwa berpikir loncat dari gedung, dari sungai biar mati, maka itu pasti sakit jiwa. Itu disebut dengan sakit jiwa. Dan itu artinya bahwa yang menguasai jiwanya bukan lagi kebenaran, tetapi keakuan. Seperti itu. Sehingga ketika merasa dia dikhianati atau merasa tidak dapat apa-apa, maka dia berkata, aku akan lebih baik mati. Kata aku di situ, saya tubuh akan membunuh jiwa. Nah, gitu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi unifikasi jiwa dengan intelek aktif, al-akal al-fa'al, bukanlah sesuatu selain prosesnya secara hakiki menjadi sebuah intelek yang produktif secara aktual atau bentuk-bentuk, atas bentuk-bentuk. Ya. Karena intelek tidak bisa banyak dalam bilangan. Jadi intelek jiwa tidak bisa banyak dalam bilangan, nggak bisa digandakan. Dia satu. Dan ingat semua yang sifatnya non-materi itu, buat apa lagi dia digandakan atau banyak? Dia sendiri bisa menggandakan dirinya tanpa harus berkurang. Contohnya pengetahuan. Pengetahuan itu bisa dibagi kepada orang-orang, digandakan namanya, difotokopi. Tapi dia tidak berkurang. Kalau misalnya kita punya uang dibagi-bagi kan berkurang. Tapi kalau kita punya jiwa dibagi-bagi tidak berkurang. Ya. Jadi karena intelek tidak bisa banyak dalam bilangan. Tidak bisa banyak, karena dia tidak majemuk. Ya. Kalau jasmani ya bisa. Jasad itu bisa banyak. Ya. Namun itu mempunyai suatu ketunggalan komprehensif, ketunggalan komprehensif. Artinya bahwa hakikat jiwa itu sebenarnya cuma satu. Ya. Nah coba kita lihat yang namanya jiwa, apakah dari orang tua melalui DNA atau bukan? Jawabannya tentu bukan. Apa sebabnya? Kita lihat ada perlakuan jiwa yang terkadang berbeda dari anak dengan orang tuanya. Orang tuanya bisa nabi, tapi anaknya bisa seperti anaknya Nabi Nuh. Nah, itu kan menunjukkan bahwa beda. Seandainya anak itu memiliki jiwa, mewarisi jiwa orang tuanya, tentu anaknya Nabi Nuh tentu akan menjadi seperti Nabi Nuh juga. Anaknya yang kita bicarakan ini yang ditenggelamkan di banjir bah itu. Tapi karena jiwa kita itu berdiri sendiri, sangat mungkin terjadi anak dan orang tua berbeda. Apalagi suami dan istri lebih berbeda lagi. Karena kalau suami istri itu kan sebetulnya beda, memang beda awalnya, tubuhnya juga beda. Maksudnya dari keluarga yang berbeda. Tapi kalau yang namanya anak ya dari darah daging kita. Tapi kok anak bisa berbeda dengan orang tuanya? Seperti itu. Bahkan kita sering saksikan ada anak membunuh orang tuanya. Terkadang juga ada orang tua membunuh anaknya. Seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa jiwa kita itu beda dengan fisik kita. Kalau fisik ya warisan dari orang tua keriting, kita cenderung keriting dan seterusnya. Jadi dengan demikian ini hanya berlaku pada hal-hal yang jasmania, yang bisa digandakan, yang bisa diperbanyak. Tadi tubuh kita satu orang tua bisa punya anak 12 orang. Jadi kita anggap saja sepasang suami istri ini menggandakan dirinya, akhirnya kemudian punya keturunan sampai 12 orang. Ada yang 15 orang. Ya, jadi dari satu laki satu perempuan menikah, lahirlah 15 orang. Nah, seperti itu. Itu bisa terjadi. Tapi kalau secara jiwa tidak bisa. Tidak bisa diganda-gandakan seperti itu. Karena benar-benar setiap yang namanya jiwa itu eksklusif bagi setiap orang, tetapi dasarnya sama, yaitu sama-sama datang dari Allah. Jiwa itu adalah produk tangan Tuhan langsung. Ya. Namun itu mempunyai suatu ketunggalan komprehensif. Jadi ketunggalan komprehensif artinya jiwa kelihatannya banyak, tapi pada dasarnya satu sebetulnya. Berakar kepada Tuhan.
Jadi semuanya berakar pada Tuhan. Jadi hakikatnya cuma satu. Jadi kita lagi-lagi. Namun itu mempunyai suatu ketunggalan komprehensif lain yang tidak seperti ketunggalan numerik. Ketunggalan numerik itu adalah ketunggalan yang berbilang. Numerik itu kan nomor-nomor ya. Ya. Jadi ini adalah ketunggalan numerik. Ya, ya. Sedangkan jiwa itu adalah ketunggalannya bersifat komprehensif. Komprehensif itu artinya menjadi menyatu. Komprehen itu menjadi menyatu. Sedangkan numerik menjadi banyak bilangan, menjadi angka-angka yang banyak. Jadi ketunggalan jiwa sifatnya ketunggalan komprehensif antara yang mengetahui dan diketahui. Sedangkan ini adalah ketunggalan numerik yang tidak mungkin terjadi. Jadi hakikatnya jiwa itu memang bisa menyatu. Apalagi jiwa kita dengan jiwa Allah SWT yang disebut tadi dengan al-akal al-fa'al. Ya, yaitu intelek aktif di sini kalau diterjemahkan. Jadi ketunggalan komprehensif lain yang tidak seperti ketunggalan numerik yang berlaku secara umum bagi individu-individu. Jadi numerik itu berlaku pada individu-individu khusus dari sebuah spesies yaitu manusia. Intelek aktif ya kalau yang namanya numerik itu kan berlaku pada tumbuhan juga. Semakin lama misalnya satu buah mangga tumbuh satu pohon nanti melahirkan buah mangga yang banyak. Akhirnya satu buah mangga yang tadinya cuma segenggam tangan kita dia bisa melahirkan buah mangga yang banyak. Dan setiap buah mangga itu bisa tumbuh lagi menjadi mangga-mangga baru. Ya. Jadi dari satu bisa banyak. Kalau manusia tadi kan mungkin paling banyak anak-anaknya 15. Ya. Nah, kalau kita nanam mangga tadinya satu biji, begitu tumbuh apa namanya mangga yang besar, oh buahnya bisa sampai ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu. Karena setiap tahun berbuah. Ya. Gitu. Jadi intelek aktif pada saat ia menghasilkan atau membawa ke dalam aktualitas jiwa. Jadi intelek aktif tadi di atas ini tadi. Ya, ini. Intelek aktif. Jadi intelek aktif pada saat ia menghasilkan atau membawa ke dalam aktualitas. Jiwa yang terhubung dengan tubuh, nah itu tadi, jiwa terhubung dengan tubuh. Juga merupakan akhir gaya dari kesempurnaan. Jadi sebetulnya disebut dengan manusia sempurna, bukan malaikat sempurna, manusia sempurna apabila tubuhnya ada dan jiwanya juga sempurna. Itulah definisi sempurna di kita manusia. Karena tidak bisa dikatakan manusia kalau tidak ada tubuhnya, tidak ada jasmaninya. Harus ada tubuh dan jiwa. Tetapi dasarnya bukan pada tubuh, tapi pada jiwanya. Karena kalau jiwanya sempurna, maka menyempurnalah tubuh orang itu. Karena tubuh tadi kita lihat secara fisik kalau berdiri sendiri, hukumnya semakin lama semakin melemah. Jadi jiwa terhubung dengan tubuh juga merupakan akhir atau gaya. Akhir itu tujuan, gaya dari kesempurnaan. Mengatur mereka merupakan suatu bentuk interaktif bagi mereka, meliputi mereka semuanya. Jadi akal pikiran itulah yang membuat kita bisa mengatur kehidupan kita. Dan ternyata akal kita bisa melakukan kerja yang begitu luar biasa karena merupakan bentuk intelektif bagi mereka yang datang dari yang maha intelek tadi yang disebut dengan intelek aktif, meliputi mereka semuanya. Jiwa adalah seperti benang lembut. Jiwa adalah seperti benang lembut dan kecil, jadi lembut sekali. Ya, dan kecil dalam pengertian di sini ya tak bisa kita saksikan dengan panca indera. Jadi jiwa itu adalah benang yang lembut dan kecil yang memancar dari dirinya menuju kepada tubuh. Nah, kita lihat mas sekalian, dari mana datangnya jiwa tadi ini? Memancar dari dirinya. Ya. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ya, yang namanya jiwa ini jiwa itu memancar dari dirinya ke dalam tubuh ini. Ya, baru pindahlah ke tubuh di sini, ke tubuh. Ya. Nah, jadi inilah dari mana tadi ini? Dari intelek aktif tadi sini. Ya. Dari intelek aktif tadi. Ya. Dari sini. Dari intelek aktif memancar sampai kepada tubuh. Nah, sehingga kemudian tubuh itu sebetulnya ya memang harusnya diperintah oleh jiwa, tetapi sayang sekali tadi seperti Kabil tiba-tiba mau membunuh jiwa, begitu.
kita tiba-tiba menolak Idul Adha, yaitu yang kita ingin sampaikan kepada Allah, tubuh kita, harta benda kita, zahir kita. Padahal Allah sudah mengatakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanalahu taqwa minkum. Darah dan daging itu tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah takwa, dan takwa itu adalah letaknya di jiwa. Kata Nabi ketika ditanya, di mana letaknya takwa ya Rasulullah? Rasulullah memegang dadanya, jiwanya, lalu berkata, at-taqwa huna, at-taqwa huna. Takwa itu di sini tempatnya, ini sampai 3 kali diucapkan. Di sini di mana? Yaitu di dalam jiwa, di dalam dada. Ya. Jadi jiwa adalah seperti benang lembut. Ya, benang tapi lembut. Benang itu kan kecil, halus. Lembut lebih halus lagi. Benangnya sendiri, tahu sendiri benang paus kalian. Ya, baru, dan itu terbuat biasanya dari kapas. Dari kapas. Buat benang. Kapas ini kan lembut. Ya, kapas ini aslinya adalah lembut. Bapak ini kalau sudah pernah lihat kapas, yaitu kapas itu putih, renggang, kemudian biasa mengambang di udara. Terbang. Itu adalah benang. Dari dari pohon. Ini seperti benang lembut dan kecil yang memancar darinya ke tubuh. Dan kemudian kembali kepadanya lagi. Jadi memancar darinya ke tubuh, lalu kemudian kembali kepadanya lagi. Inilah sudah kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ini kembali kepadanya lagi. Ya. Memancar darinya, dari Allah, dari Tuhan, ke tubuh kita, dan nanti akan mencari jalan lagi kembali kepadanya. Inilah yang menyebabkan kenapa jiwa itu trennya lari ke atas seperti ini. Ya. Ketika tubuh itu melengkung begini, dia lari ke atas. Ya. Karena seperti dikatakan dalam ayat ini, mereka akan kembali kepadanya. Memancar darinya ke tubuh, dan kemudian kembali lagi kepadanya. Ketika jiwa menjadi sempurna dan transenden. Ingat, kembali kepadanya ketika jiwa sudah menjadi sempurna, artinya sudah sampai kepadanya dan transenden, melampaui urusan tubuh. Jadi sini kata-kata ini kita kasih tanda sempurna dan transenden. Ya. Transenden itu melampaui, ya, beyond, itu transenden, transendental, bersifat melampaui alam dunia, alam materi. Tetapi verifikasi lengkap topik ini akan memerlukan diskusi terperinci yang tidak bisa dikandung dalam risalah ini. Jadi berkaitan dengan transendensi jiwa, ataukah gerak kembali kepada Allah. Ya, kan itu kalau versi Mullah Sadra, gerak kan ada gerak yang sifatnya seperti ruang, tempat, itu kan gerak juga. Kita pindahkan meja itu gerak. Tapi ada juga gerak substansi. Nah, gerak substansi ini terutama yang perlu dibicarakan secara terperinci ya kalau di sini. Karena jiwa itu kan bergerak secara substantif menuju kepada dia, kepada Tuhan. Ya. Jadi pada saat dari Tuhan kepada alam dunia namanya gradasi wujud. Ya, bergradasi ke bawah. Itu namanya tashkik al-wujud. Tapi begitu sampai di alam materi sini, tubuh kita sudah menyatu dengan jiwa kita. Nah, jiwa harusnya bergerak ke atas, ini transenden, menuju kepada yang sempurna. Ya, gerak transenden ini kalau Mullah Sadra menyebutnya sebagai gerak substantif, haraka jauhariyah. Nah, jadi cuma sekian sebagai inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, karena tanggung kalau kita teruskan ke sini. Tapi saya bacakan sedikit ya sebagai pengantar untuk pembahasan kita ke depan. Jadi kita tulis dulu di sini. Ini tanggal 8 ya. 8 Juli 23. Nah, jadi kita lihat di sini supaya nyambung dengan ini tadi di atas. Ya. Dikatakan mengenai nama-namanya yang agung. Jadi berikut ini berbicara tentang nama-namanya. Jadi kan di atas kita bicara tentang kesatuan antara yang mengintelek dan yang diintelek, antara yang mengetahui dan diketahui. Ya, baik al-wahda bainal alim wal ma'lum, antara yang mengetahui dan diketahui. Nah, sekarang sampaikan di sini, sepotong sampai di sini saja. Ya. Dikatakan atau sampai di sinilah sepotongnya. Sampai di sini. Qala ta'ala, Allah berfirman, qala ta'ala berarti Allah berfirman. Wa 'allama Adama al-asma' kullaha. Ini kan ayat di dalam surat Al-Baqarah.
wa 'allama Adama al-asma' kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni, seterusnya. Kemudian ada juga ayat, ini kita artikan dulu, wa 'allama dan wa 'allama Adam, dan dia Allah mengajarkan. Di sini ada pelakunya, itu dia Allah, huwa. Di sini ada huwanya. Dia Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, nama-nama dia kullah, seluruhnya. Wa qala ta'ala, begitu ya Allah berfirman, walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Tuhan itu punya asmaul husna, ya, nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah melalui asmaul husna itu. Seperti mana di sini, allama Adam al-asma, asma juga yang jamak. Jadi Allah mengajarkan kepada Adam asma. Jadi artinya Adam itu secara kejiwaan adalah merupakan jelmaan seluruh nama-namanya, kullah, semuanya. Karena nama-nama Allah itu bermula dari Allah, maka otomatis manusia itulah yang punya peluang untuk menjadi dalam tanda petik berakhlak dengan akhlak Tuhan, karena nama-nama Allah ada pada dirinya. Itu secara potensi bagi kita, para nabi adalah bentuk aktualitas. Jadi punya. Yang kedua adalah di dalam surat Al-A'raf ini, surat Al-A'raf, surat yang ke-7. Ini ayat 180. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna. Allah itu punya nama-nama yang indah. Nah, karena punya nama-nama yang indah, pada biha, berdoalah memanggil namanya. Berserulah kepadanya. Pada biha, kalau kita mau naik ke atas, kita minta tolong kepadanya. Berserulah kepadanya dan dia menyiapkan diri untuk melayani hambanya. Baru kemudian i'lam, ketahuilah, catatlah. Anna, bahwasanya alam al-asma'i al-ali al-ilahiyati. Alam nama-nama ketuhanan. Asma, nama, al-ilahiyah, ketuhanan, ilahi. Ketahuilah bahwa alam asma'ul husna lah. Alam asma'ul husna atau asma'ul ilahiyah, alam azim, adalah alam yang sangat besar, yang sangat agung. Jadi alam asma'ul husna adalah alam yang azim berdasarkan ayat ini. Ya, jadi berdasarkan pernyataan ini. Jadi alam, nah ini kita besarkan dulu. Alam asma ilahiyah adalah alam yang azim. Jadi alam asma al-ilahiyah adalah alam yang azim, yang agung, yang besar. Al-fushatu jiddan, dan juga luas sekali. Jadi bukan hanya besar tapi luas. Fusha itu luas sekali, ya. Jadi adalah luas sekali. Jadi namanya Asmaul Husna. Nah, sehingga kalau kita sampai di sana, wah, luar biasa. Katakan fihi, padanya, pada alam yang Asmaul Husna ini, fihi, padanya jami'ul haqa'iq mufassalah. Di sana berkumpul hakikat-hakikat. Jadi hakikatnya apa saja kembali kepada yang satu itu. Dan yang satu kalau berkaitan dengan nama adalah Adam. Karena Adamlah yang diajarkan Allah dengan al-asma' kullaha. Dan nama-nama yang ada pada Adam itu yang disebut juga di sini al-asma' al-ilahiyah, dan yang disebut dengan alam azim ataukah al-mufassah, al-fushah jiddan. Fihi jami'ul haqa'iq mufassalah. Padanya ada seluruh hakikat secara terperinci. Wahia mafatihul ghaib, dan dia adalah kunci untuk memahami yang gaib. Wahia mafatihul ghaib, dia adalah kunci memahami yang gaib. Wa manatih, jadi wa huwa mana wa mafatihul ghaib wa manatu ilmuhu ta'ala at-tafsili bi jami'il mawjudat, dan juga mengandung di sana yaitu ilmunya Tuhan secara terperinci yang menyangkut seluruh alam mawjudat. Bijami ilmu mawjudat, menyangkut seluruh alam mawjud. Jadi kalau kita tahu ini yang satu, maka semuanya menjadi terbuka rahasianya kepada kita. Seperti mana firman Allah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah Ta'ala atau pada dirinya terletak
yang disebut dengan mafatihul ghaib. Mafatih itu kunci-kunci dari miftah. Kunci apa? Al-ghaib. Ya, jadi wa indahu mafatihul ghaib. Dan dikatakan la ya'lamu, tidak ada mengetahui gaib itu illa kecuali dia. La ya'lamu illa huwa, kecuali dia. Nah, lalu bagaimana dengan Nabi kan yang mengetahui? Nah, karena itu wahyu namanya. Jadi Nabi mengatakan saya tidak punya pengetahuan apa-apa kecuali itu diwahyukan kepada aku, kata Nabi. Nah, jadi ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya alam yang paling luas, yang paling luar biasa adalah alam asma. Nah, alam asma ini porsinya apa? Di dalam jiwa. Karena ketika tadi Adam diajarkan tadi di sini apa namanya? Wa 'allama Adam, kan Adam di sini pengertiannya sudah ada tubuhnya. Lalu diajarkan kepadanya nama-nama. Inilah ya, kalau kita kombinasikan ayat ini surat Al-Baqarah 31 dengan ayat-ayat lain misalnya dalam surat Al-Hijr yang berkaitan dengan Allah ciptakan manusia dari tanah, lalu kemudian ditiupkan padanya ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, itu kata-kata nafakhtu fihi min ruhi lah melahirkan asma pada diri manusia. Jadi ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, maka itu artinya sama dengan wa 'allama Adam asma kullah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya jemaah sekalian. Inilah pembahasan kita pada petang hari ini. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, beri teguran dan pencerahan Ustaz. Sejak kita kecil ada hadis kata daging kalau baik-baiklah tubuh, kalau rusak-rusaklah tubuh. Kemudian di sekolah pula liver jantung kita biologiskan secara perkataan hati. Sedangkan Al-Quran yang Ustaz kupaskan ni amat luas erti jiwa sampai dapat menampung Allah di dalamnya. Beri sisi pencerahan hadir tentang soalan ini Ustaz. Baik, jemaah sekalian serbaik, jadi manusia secara keseluruhan, jadi kita lihat sini. Ya. Manusia secara keseluruhan dulu di sini nih ya. Ya. Manusia secara keseluruhan ini adalah punya dua. Di dalamnya ada namanya, ya, di dalamnya ada jiwa, kita sebut ini jiwa. Ini jiwa. Jadi kita sebut yang di dalam ini dengan jiwa ya, jiwa. Nah, ini di luar adalah kita sebut tubuh. Tubuh ini bertumpu pada jiwa, ya, secara keseluruhan. Tapi nanti tubuh ini punya anunya lagi, punya tubuh sebagai tubuh ya. Jadi kita keluarkan nanti tubuh ini ya, kita keluarkan tubuh. Kita keluarkan tubuh ini. Kita keluarkan tubuh. Nah, tubuh nanti punya juga intinya. Intinya tubuh, ya. Tubuh. Intinya apa tubuh? Yaitu jantung. Jantung. Kalau jantung sudah berhenti bergerak, ya habislah tubuh itu. Gitu. Dia ada jantung. Ya. Kemudian jiwa, ini jiwa kita ambil. Ya. Jiwa juga punya intinya. Jadi jiwa juga punya pusatnya juga, jiwa. Pertanyaan, apa pusatnya jiwa? Pusatnya jiwa itu adalah fitrah. Fitrah. Apa itu fitrah? Itu tadi akal aktif. Berpikir. Ya, itu dari Tuhan itu akal aktif tadi. Al-akal, al-fi'il. Ya, jadi itu adalah fitrah. Jadi masing-masing punya. Ya. Di jantung fitrah. Nah, dengan demikian kalau kita menjaga tubuh kita, ini jantung utamanya. Semua yang bisa membawa petaka bagi jantung harus dihindari. Makan makanan, minum minuman, atau apapun yang bisa mengganggu jantung, termasuk lifestyle kita, maka harus kita atur supaya jangan sampai mengganggu jantung kita. Karena jantung ini bisa menjadi masalah bagi kita. Kemudian dari sisi jiwa fitrah. Fitrah itu adalah apa namanya? Fitrah itu adalah singgasana Tuhan, arasnya Tuhan dalam diri kita, itu fitrah. Dari katakan fitrat Allah lagi pataran nasana. Jadi ini adalah apa namanya? Ini kesimpulannya adalah intinya intilah, intinya inti. Nah,
Dengan memahami ini jemaah sekalian, dengan memahami ini kita tadi bisa pahami tentang hadis yang dibawakan tadi Pak Nur yang mengatakan inna fil jasadi mudghah. Jadi bisa berlaku di sini inna fil jasadi, di dalam jasad, dalam tubuh, mudghah, ada mudghah. Ya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila ini baik, baiklah seluruhnya. Jadi kan berarti jiwa harus mengendalikan ini tadi seperti yang kita bicarakan. Harusnya Habil yang mengendalikan Kabil, tapi sayangnya Kabil yang mengendalikan Habil, bahkan membunuhnya. Ini Habilnya kita, ini Kabilnya di luar. Nah, harusnya jiwa yang mengendalikan semuanya. Karena yang mengatakan idza saluhat, kalau ini baik, saluhal jasadukul, semua jasad menjadi baik. Wa idza fasadat, dan kalau dia rusak, fasadal jasadukul, maka semua juga jasad menjadi rusak seluruhnya. Nah, dengan demikian jemaah sekalian, kita lihat di sini, ini berlaku bagi ini dan ini. Kalau tadi dikatakan fil jasad, jasad dalam pengertian tubuh, kemudian ada mudghah, segumpal daging, yaitu jantung, karena jantung kita itu kayak segumpal daging. Nah, jadi di sana ada segumpal daging. Nah, sedangkan kalau diartikan secara keseluruhan, secara komprehensif, ini adalah tubuh dan ini adalah jiwa rohani kita, maka ini yang berlaku. Dalam jiwa kita itu ada jiwanya lagi, fitrahnya. Jadi kalau dari tubuh intinya pada jantung, dari jiwa intinya pada fitrah. Jadi inna fil jasadi mudghah, ini berlaku jantung. Inna fil jasadi mudghah berlaku dalam pengertian jiwa. Tubuh ada jiwanya. Nah, kalau ini kemudian kita sudah pahami, berarti di manakah kita harus bekerja? Yaitu pada jiwa kita. Karena inilah rahasia dari segala rahasia. Kita tahu tadinya tubuh ini adalah di luar, ini adalah jiwa ke dalam sini. Ya. Jadi kaitan tubuh dengan jiwa ini adalah intinya. Ya, kalau ini rusak, ini semuanya rusak tadi kan pada perumpamaan pertama tadi sini. Nah, ini adalah jiwa ya. Kalau ini rusak, ini semua rusak seluruhnya. Bukan kebalikan. Bukan kalau ini rusak seluruhnya. Ini bertentangan dengan kenyataan. Kenyataan banyak orang yang tubuhnya kurang sehat, tetapi jiwanya sempurna. Ya ada, bahkan ada ilmuwan namanya Stephen Hawking misalnya. Itu tubuhnya lumpuh, tetapi jiwanya luar biasa. Bisa melahirkan temuan-temuan baik. Jadi tubuh harusnya bertumpu pada jiwa. Ini secara keseluruhan. Nah, kalau secara apa namanya, secara inti tadi hakikat nih, harusnya jantung harus mengabdi kepada fitrah. Jadi jantung itu adalah bergerak-gerak, ya, gerak-gerak. Dan gerak-geraknya jantung itu sama dengan Allah, 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 Allah. Coba lihat. Gerakannya jantung itu pasti Allah, 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 gitu. Kenapa? Karena dia ingin menghadirkan Allah pada singgasananya, pada fitrah kita. Karena fitrat Allah allati fataran nasa alaiha. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bukan Ustaz. Masya Allah luar biasa. Izin gitu, izin ya Ustaz. Yang papa ilmu ini gitu. Oh Sangat ya, papa saya. Saya ingin pembahasan kita sore ini menarik ke konteks ibadah sholat. Lebih dalam lagi saya ke surah Al-Maun itu Ustaz, yang pernah kita bahas secara tadabbur gitu. Pada ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatin sahun alladzina hum yura'un. Nah, saya yang papa ilmu ini ingin mengkorelasikan pembahasan kita ini dengan dalam konteks ini gitu loh. Ketika Allah mengecam orang yang banyak sholat, fawailul lil musallin, Allah celakalah orang yang sholat gitu kan. Terus diteruskan dijawab alladzina hum an salatihim sahun. Nah, sahun ini yang saya katakan di ayat lain saya memahami bahwa ini orang yang lalai itu berkorelasi dengan ayat lain. Akim sholat tadi zikri. Orang yang lalai salat itu orang tidak ingat Tuhan. Itulah makanya dikecam bahwa banyak orang yang lupa dengan inilah yang saya bahasakan bahwa allazina hum sholatin sahun itu ini konteksnya adalah batiniah gitu. Sementara yang selanjutnya allazina hum yura'un itu lebih kepada yang sifatnya zahiriyah. Orang yang banyak melakukan yang zahir-zahir tapi lupa tadi itu yang batiniah. Mohon penjelasannya, mungkin saya Papa ini keliru.
Assalamualaikum Baik, saya kira warahmatullahi pertanyaan Ustadz Wahidin menarik ya, dan ini saya kira memang ini kalau kita kalau kita renungkan, inilah ihwal masalah eh, orang beragama dengan perbuatannya. Kan banyak orang beragama tapi melakukan juga kejahatan di muka bumi, membunuh juga, bahkan memperkosa juga, bahkan merusak juga di lingkungan di sekitarnya. Nah, padahal dia rajin sholat misalnya, bahkan terkadang di masjid kita saksikan orang ribut. Ya. Saya pernah menyaksikan di suatu masjid, saya diundang khotib Jumat, tapi pengurusnya bertengkar, hampir berkelahi. Padahal di masjid Jumat pula, itu saya pas masuk itu hari mau sholat satu masjid, ternyata pengurusnya ribut. Ya ributnya nggak tahu karena masalah, pokoknya mereka terjadi bersih tegang. Padahal ini kan di dalam masjid, yang harusnya di masjid itu namanya tempat sujud, tapi kok bisa ribut seperti itu. Bahkan kita sering pernah menyaksikan di berita ada imam masjid ditikam oleh jemaahnya karena jemaah itu tersinggung karena diminta kunci kotak amal oleh imamnya, kamu gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Dan ini kan masjid. Nah, di mana masalahnya? Dikatakan Ustaz Wahidin tadi, yaitu pada ya ayat ini. Ya. Fawailul lil musallin. Sebetulnya berkaitan dengan tema ini ada beberapa ayat yang harus kita gabungkan. Seperti dikatakan tadi Ustaz Wahidin, akimis sholat tali dzikri. Itu adalah surat Toha. Akimis sholat tali dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi kita kumpulkan dulu biar enak nih. Ya. Ini adalah kita Al-Ma'un, baru kemudian pendukungnya tadi adalah surat Toha. Bisa kita hubungkan. Ya. Bisa kita kumpulkan menjadi komprehensif. Ya. Surat 20. Akimis sholat tali dzikri. Dirikanlah salat untuk ingat kepadaku. Ya. Karena Akimis sholata lidzikri. Ya ini dia. Ayat 14, surat Taha 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Wa akimis sholata lidzikri. Ini dia. Akimis sholata lidzikri. Nah, ini adalah artinya sholat itu untuk mengingat Allah sebetulnya. Ya. Nah pertanyaan di manakah ketika kita mengingat Allah? Tentu adalah melalui jiwa kita. Karena jiwa yang mengingat. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Ini yang juga. Jadi kaitannya dengan khusyuk juga. Ya kada aflahal mu'minun alladzina fi sholatim khasyi'un. Jadi aflah itu kada aflahal mu'minun, dan ketika kita salat kan dipanggilnya hayyalal falah. Falah itu adalah aflah. Ya. Itu adalah surat Al-Mu'min, surat 23 ya ini. Kada aflah, ini dari kata aflah lahir kata hayyalal falah. Ya. Kada aflahal mu'minun, maka berurutan. Jadi kalau dikatakan hayyalas shalah, hayyalal falah begitu. Urutannya kan salat baru falah. Kan berarti orientasinya kita salat untuk mencapai derajat khusyuk di sini. Karena dikatakan kada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khasyun. Siapa orang beriman itu yang khusyuk. Nah, khusyuk itu tempatnya di mana? Di dalam jiwa. Ini adalah surat Al-Mu'minun. Satu lagi surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah di sini. Yaitu ayat 45 surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayatnya 45. Wasta'inu bis sabri was salah. Isti'analah dengan sabar dan salat. Wa inna, sungguhnya haknya kembali kepada salat. Salat apa? Yang dijiwai oleh sabar. Sabar ini adalah rohaninya salat, sedangkan salat itu adalah jasmaninya sabar. Nah, jadi sabar ini adalah jiwanya, core-nya salat. Kan salat ini kan kelihatan, tapi sabar tidak kelihatan. Sabar itu jiwa. Ini adalah karena salat ini kan kelihatan berdiri, ruku, sujud. Ada takbirnya, ada tasbihnya. Ya. Jadi wasta'inu bis sabri was salat. Jadi artinya isti'analah dengan sabar jiwanya, kemudian lahirnya salat, ataukah salat zahirnya jiwanya sabar. Nah, salat yang jiwanya sabar inilah yang innaha lakabiratun, benar-benar berat. Illa alal khasyin, kecuali orang khusyuk. Kembali lagi tadi ke para al-mu'minun tadi ini, ya khasyun di sini. Jadi dikatakan di sini berat kecuali illa alal khasyin. Nah, dengan demikian kembali kepada pertanyaan tauhid tadi, maka fawailul lil musallin di sini celaka orang salat ya. Satu tadi, salatnya tidak di backbone, tidak ditolak,
tidak di tulang punggungi, tidak di tiang pancangi. Oleh apa? Oleh sabar. Tiang pancang itu kan di dalam bumi. Ya. Yang namanya juga tulang tidak kelihatan, tapi dia sangat menentukan kita. Kalau kita tidak punya tulang, apalagi tulang belakang, nggak bisa kita jalan. Penyebab kita bisa berdiri itu karena tulang belakang, dan itu tidak kelihatan. Nah, salat itu semacam itu, backbone. Salat itu adalah tiang pancang. Apa khusyuknya itu tadi ya, khusyuknya. Nah, ketika salat itu tidak dijiwai dengan khusyuk, tidak dijiwai dengan sabar, tidak dijiwai dengan lidzikri, maka yang terjadi apa kemudian? Yang terjadi adalah sahun, lalai daripada salatnya. Seperti itu. Nah, jadi inilah yang terjadi. Kita bahkan bisa tambahkan lagi satu di sini. Ya, ini apa namanya? Surat Al-Ankabut ya, kita lihat di sini. Ya. Utlu ini surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Inna salata, semuanya salat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu adalah tanha, mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Tapi dikatakan intinya salat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, zikir tadi. Aqimis salata li dzikri. Dan Allah mengatakan, ingat Allah, zikir itu adalah akbar, perkara yang besar. Ya, jadi inilah rahasianya. Dengan demikian bisa kita sampaikan bahwa kata-kata sahun di sini lalai adalah tadi kombinasi dari semuanya tadi. Ya. Sehingga salat yang seperti ini sahun karena dikatakan alladzina-hum yuraun, hanya karena pengen dilihat saja, maka tidak membawa dampak apa-apa bagi yang bersangkutan. Misalnya hatinya juga tetap gampang terprovokasi, sumbu pendek. Padahal harusnya orang salat itu adalah sabar tadinya. Kemudian tidak khusyuk. Khusyuk itu kan nanti tenang cara berpikirnya. Nah, banyaklah lagi yang lain tadinya. Belum lagi dengan orang salat itu harusnya hatinya terpaut selalu dengan Allah. Karena aqimis salata li dzikri. Kemudian kehadirannya di tengah-tengah masyarakat akan memperbaiki keadaan. Karena tanha anil fahsya'i wal munkar, kan begitu. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi luar biasa. Jadi kalau ini semuanya kita sampaikan, jadi kesimpulannya seperti dikatakan Wahyudin tadi, intinya adalah salat yang menyebabkan di masyarakat kita lihat ada orang salat tetapi juga korupsi juga macam-macam juga. Penyebabnya satu, yaitu karena lalai dari salatnya. Lalai dari salatnya artinya salatnya itu hanya zahirnya saja, gerakan berdiri, ruku, sujud tanpa tiang pancang yaitu sabar, tanpa tiang pancang yang lain yaitu zikir, ingat kepada Allah, sehingga kemudian apa yang terjadi tidak menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Itulah sebabnya salat yang seperti inilah yang secara sosial tanha anil fahsya'i wal munkar, yang secara spiritual adalah illa alal khasyin atau kali dzikri. Salat yang seperti inilah yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah tadi dengan lakabiratun. Inilah yang lakabiratun. Lakabiratun illa alal khasyin. Ada lagi Pak Ustaz yang lain? Ada Ustaz. Ya. Ustaz, Masya Allah. Afwan Ustaz Edin. Ada di chat ya? Ada di chat. Dari Pak Han ya. Ketika kita mempelajari ilmu mengenai diri dan mengetahui segalanya itu tiada kecuali Dia, maka apakah manusia itu bisa menghilangkan keakuan dalam setiap segi? Betulnya aku ini nggak bisa dihilangkan. Yang ada digeser dari aku kecil menjadi aku besar. Gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menggeser aku kecil kita ke aku besar. Aku kecil ini yang banyak sekali. Setiap orang punya dan ini bisa berbenturan. Tapi kalau aku besar ya ditulis Pak Buran di sini kan yang aku besar. Aku besar ini cuma satu. Aku besar adalah Dia. Ketika tadi dikatakan inna Allah la ilaha illa ana, itu tadi dalam surat Toha. Bos bantu, Bos Dos. Bantu mute.
Maksudnya putus-putus. Dia mau sambung. Nah, itu baru hilang dari mana suaranya. Iya. Ya, jadi kita kembali lagi tadi. Jadi bahwasanya aku dua macam, aku kecil, aku besar. Nah, dikatakan tadi kan aku besar. Nah, aku besar ini sebetulnya, ya aku besar ini cuma satu, yaitu Allah sebetulnya punya aku. Dan dia telah menghadirkan itu pada diri kita. Nah, maka ketika aku besar ini tergusur tadi oleh aku kecil, nah sama tadi kita bicarakan, tubuh membunuh jiwa. Karena jiwa kita aslinya kan adalah satu tadinya. Tubuh itu komprehensif, dia tidak numerik, ingat tadi kata-kata di atas. Jadi yang namanya jiwa kita itu bersifat komprehensif, sedangkan yang bersifat tubuh itu bersifat numerik. Numerik itu nomor-nomor, berbilang. Sedangkan jiwa itu cuma satu, aku semuanya. Tapi jiwa-jiwa bisa menjadi berbilang juga kapan? Ketika yang berkuasa adalah aku kecilnya, yaitu ketika yang berkuasa adalah tubuhnya. Ketika tubuh yang menguasai aku manusia, itulah yang menyebabkan saya kan lebih baik dari Anda, saya kan lebih baik daripada dia. Seperti itulah yang dikatakan iblis. Anak khairum minhu. Nah, anaknya di situ khairum minhu maksudnya anak kecil, ya bukan anak besar, bukan aku besar. Nah, aku besar itu adalah seperti yang diperkenalkan kepada Nabi Musa. Wahai Musa, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri tadi yang diceritakan juga. Nah, jadi kesimpulannya bahwa beragama ini sebetulnya adalah bagaimana caranya melepaskan aku besar yang ada dalam diri kita dari aku kecil. Ibaratnya bagaimana melepaskan Habil dari ancaman Kabil. Karena kalau kita tidak lepaskan secepatnya, Kabil benar-benar bisa membunuh Habil. Kalau Kabil membunuh Habil, ya udah habis. Jiwa itu menjadilah pemberontak, menjadilah pendurhaka. Sampai di Indonesia kita baca berita di mana daerah Bekasi ada anak yang membunuh bapaknya, luar biasa. Ya, jadi ini terjadi kenapa? Karena aku besarnya sudah tidak boleh dikata sudah tidak kelihatan sama sekali, sudah tertutup oleh hijab yang sangat tebal, dan hijab itu adalah aku kecil. Sehingga ketika aku kecil itu berkuasa, maka dia tidak bisa melihat bahwa itu adalah ayahnya atau ibunya. Persis seperti hewan-hewan. Hewan-hewan itu kalau sudah besar, dia tidak mengenal lagi bapaknya dan ibunya. Dia bisa kejar, dia bisa membunuh dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya kita dipanggil sholat. Dan ingat, setelah sholat ada hayyal al-falah, hayyal as-sholah, hayyal al-falah. Dan falah itu adalah khusyuk. Ada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyun. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya terlindungi dari kabil-kabil kita masing-masing, dari Fir'aun kita masing-masing. Jangan sampai Fir'aun kita membunuh Musa kita. Kita semuanya punya Musa, tapi terkadang kita juga punya Fir'aun. Musa kita harus mampu mengalahkan Fir'aun kita. Seperti Musa harus menyebabkan Fir'aun tenggelam ke lautan. Jangan sampai justru Musa kita yang tenggelam ke lautan dan Fir'aun kita yang selamat sampai ke daratan. Jangan sampai kabil-kabil kita yang berkuasa dan habil-habil kita yang dibunuh seperti pada kasus Kabil dan Habil. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Jangan sampai kita seperti Babilonia, yaitu Ibrahimnya yang terusir, yang berkuasa adalah Namrudnya. Harusnya yang berkuasa di sana adalah Ibrahim dan bukan Namrud. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.